Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada video saat ini adalah video pertemuan ke-6 kita dalam mata kuliah strategi kompensasi dengan tema tunjangan dan benefit. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, setelah materi ini kalian tonton dan dengarkan, maka diharapkan dapat menjelaskan kembali pengertian, fungsi, dan jenis-jenis tunjangan serta benefit karyawan. Yang kedua, mampu menganalisis peran tunjangan dan benefit dalam meningkatkan kesejahteraan dan loyalitas karyawan. Yang ketiga, mampu menilai efektivitas sistem benefit yang diterapkan oleh organisasi. Dan yang keempat, bisa merancang paket benefit sederhana yang selaras dengan strategi perusahaan. Sebagai pengantar, misalnya bayangkan Anda bekerja di perusahaan yang menawarkan gaji yang sama, misalnya sebesar 7 juta rupiah per bulan. Perusahaan A hanya memberikan gaji tanpa tunjangan tambahan, sedangkan perusahaan B memberikan gaji yang sama tetapi ditambah dengan asuransi kesehatan, tunjangan transportasi, dan fasilitas pelatihan tahunan. Tentu mana yang lebih menarik? Bisa dipastikan pasti kalian akan lebih memilih perusahaan B. Bukan karena gajinya lebih besar, tetapi karena memberikan jaminan kesejahteraan dan rasa aman bagi karyawannya. Inilah esensi dari tunjangan dan benefit, ya. Elemen kompensasi tidak langsung yang memperkuat hubungan emosional antara karyawan dengan perusahaan. Baik, sedangkan pengertian tunjangan dan benefit menurut Dessler 2020, employee benefits adalah semua bentuk imbalan non-upah langsung, ya, yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Sementara tunjangan adalah bentuk kompensasi tambahan, baik tetap maupun tidak tetap, yang melengkapi gaji pokok. Jadi kalau kita bicara tentang benefit, ya, artinya ini merupakan imbalan non upah langsung. Konsepnya untuk dapat menambah kesejahteraan hidup pegawai. Sedangkan tunjangan adalah kompensasi tambahan, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap, ya, yang melengkapi gaji pokok. Jadi kalau gaji itu menjawab kebutuhan ekonomi jangka pendek, sedangkan benefit itu menjawab kebutuhan keamanan, kesejahteraan, dan loyalitas yang lebih bersifat jangka panjang. Baik, sekarang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi tunjangan dan benefit. Tentunya sesuai dengan penjelasan di awal tadi bahwa benefit lebih bersifat jangka panjang, maka dengan adanya benefit, ya, ini yang pertama nanti tujuannya ini untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan kerja. Misalnya pegawai mendapatkan asuransi kesehatan, BPJS, atau tunjangan hari tua. Itu berarti benefit. Kemudian yang kedua, tujuannya meningkatkan loyalitas dan menekan turnover. Jadi artinya setelah mendapatkan benefit, karyawan bisa bekerja dengan jangka waktu yang lama dan menghindari keluar masuknya pegawai dengan tingkat yang tinggi. Karena ketika turnover tinggi, justru ini akan menambah kos perusahaan, di mana perusahaan harus memberikan pelatihan, ya, meningkatkan kompetensi pegawai. Pada saat mereka sudah punya kompetensi, justru mereka keluar. Nah, ini merugikan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Ya, tentu dengan gaji yang ataupun jaminan kesejahteraan yang bersifat jangka panjang, karyawan akan loyal
dan akan bisa bekerja secara fokus sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan citra perusahaan. Tentu benefit yang baik akan menjadi daya tarik bagi calon karyawan sehingga perusahaan akan meningkat citranya. Kemudian ini juga bisa mendukung budaya organisasi. Misalnya perusahaan berbasis keluarga memberi tunjangan untuk anak-anak pengembangan pendidikan ya. Jadi organisasi ini berarti memberikan perhatian kepada keluarga dalam upaya untuk memberikan pendidikan ataupun beasiswa untuk sekolah anaknya. Ini merupakan budaya organisasi yang baik. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis tunjangan dan benefit. Itu ada namanya tunjangan finansial langsung. Jadi imbalan tambahan yang diberikan bersama gaji bisa tetap ataupun tidak tetap. Contoh tunjangan jabatan, tunjangan transportasi dan makan, tunjangan kehadiran, tunjangan lembur ya. Kemudian ada tunjangan finansial tidak langsung. Nah, ini misalnya imbalan-imbalan yang tidak langsung diterima sebagai uang tunai tapi dapat memberi nilai ekonomi jangka panjang. Misalnya BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, asuransi tambahan, dana pensiun, cuti tahunan, dan program beasiswa anak karyawan. Kemudian berikutnya adalah tunjangan non finansial. Ini tidak berbentuk uang tetapi memberi kenyamanan dan penghargaan sosial. Contohnya fasilitas tempat ibadah, ruang olahraga atau daycare ya. Kemudian program penghargaan karyawan teladan, kemudian fleksibilitas jam kerja, serta peluang pengembangan karir dan pelatihan. Itu yang bersifat non finansial. Adapun 4 prinsip dalam pemberian tunjangan. Agar efektif dan adil, pemberian tunjangan perlu diperhatikan ya. Yang pertama harus ada analisa apakah tunjangan ini relevan dengan kebutuhan karyawan. Misalnya karyawan ternyata lebih membutuhkan beasiswa anak untuk sekolah daripada berangkat umroh. Nah, kira-kira berarti lebih bagus programnya adalah program membantu beasiswa pendidikan anak karyawan. Kemudian yang kedua adalah keadilan internal dan eksternal. Artinya tunjangan itu harus bisa menggambarkan satu pemberian yang adil bagi semua karyawan yang ada, agar tidak terjadi kecemburuan yang justru nanti bisa kontraproduktif terhadap produktivitas organisasi. Yang ketiga, disesuaikan dengan kemampuan finansial perusahaan. Tentu perusahaan sudah harus mengukur berapa kemampuannya untuk bisa memberikan tunjangan-tunjangan baik yang bersifat finansial maupun non finansial. Kemudian harus ada kesesuaian dengan regulasi ketenagakerjaan. Nah, ini penting karena perusahaan adalah badan hukum yang harus mengikuti regulasi yang ada di negara kita ya. Kemudian yang kelima, transparansi dan komunikasi yang terbuka. Ya, transparansi artinya ini bisa diketahui oleh semua pihak bahwa sistem yang diterapkan adalah sistem yang bisa dijelaskan dan semua orang tahu sehingga orang memahami dia layak atau tidak layak mendapatkan tunjangan disebabkan karena misalnya prestasi atau produktivitas ya. Jadi transparan semuanya. Baik, contoh-contoh sistem benefit ya di dunia nyata ya. Misalnya perusahaan Astra Internasional, jenis benefitnya ini asuransi keluarga, pelatihan, beasiswa anak. Tujuannya menjaga loyalitas dan kebanggaan karyawan. Kalau Unilever Indonesia, cuti melahirkan panjang, kemudian flexible working atau bekerja dengan waktu yang lebih fleksibel ya, meningkatkan keseimbangan kerja dan hidup. Google, fasilitas olahraga, makan gratis, dan wellness program ya.
Ini meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Telkom Indonesia, dana pensiun, BPJS, bonus kinerja, menjamin kesejahteraan jangka panjang. Baik, tantangan dalam pengelolaan tunjangan, tentu ada tantangan dan bagaimana cara mengelolanya. Maka tantangan yang pertama adalah karena ini kenaikan biaya benefit setiap tahun, tentu bagaimana harus diupayakan. Caranya tentu dengan mengoptimalkan produktivitas kerja supaya bertambahlah transaksi ataupun omset perusahaan. Kemudian perbedaan kebutuhan antar generasi karyawan, ya, karena karyawan mungkin ada yang usianya, ada yang Gen Z, ada yang milenial, ya, ada yang generasi baby boomers, ya. Semuanya ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, ya. Tentu dengan kebutuhan yang berbeda-beda, tentu harus bisa disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Kurangnya pemahaman karyawan terhadap manfaat yang diberikan. Nah, ini kalau memang seperti ini kondisinya, harus ada edukasi dan pemberian pemahaman terkait apa pentingnya memberikan benefit kepada karyawan. Kemudian ketidakseimbangan antara benefit dan kinerja. Nah, ini juga harus dianalisa agar target benefit memberikan benefit ini kan agar terjadi loyalitas dan turnover yang rendah, maka diharapkan bisa meningkatkan kinerja. Maka ini perlu dianalisa apakah benefit ini betul-betul bisa berdampak terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, ya, di bagian HR atau Human Resource perlu melakukan evaluasi periodik agar sistem benefit tetap relevan, efisien, dan berdaya guna. Jadi misalnya perusahaan itu punya target peningkatan produktivitas dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan sejumlah benefit ataupun tunjangan-tunjangan, apakah tunjangan ini nanti bisa tetap meningkatkan kinerja karyawan. Baik, kesimpulan ya, untuk tugas nanti akan bisa dicek di adlinknya, apakah nanti multiple choice atau tugas menguraikan, nanti akan bisa dicek di adlinknya. Kesimpulan ya, tunjangan dan benefit adalah bentuk investasi perusahaan terhadap manusia, ya, bukan beban biaya. Karyawan yang merasa aman, sehat, dihargai akan memberikan kinerja yang terbaik. Dengan kata lain, benefit yang baik bukan sekedar memberi kesejahteraan, tetapi juga menumbuhkan komitmen dan kebanggaan. Demikian materi kita pada video kali ini. Kalau ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan di grup WA kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.